Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah luar biasa ya semangatnya di siang hari ini, walaupun keadaan sudah siang tapi semangatnya masih pagi. Apa kabar semuanya Nana Ibu? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Jadi bersyukur atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita diberi nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa tetap belajar di dalam laboratorium IPA pada hari ini. Baiklah anak-anak Ibu meminta hari ini doa untuk pengawalan pembelajaran kita dan sekaligus pembacaan surah pendek yang akan dipimpin hari ini oleh Arya ya, karena giliran sama ketua kelasnya. Silahkan Ananda Arya untuk memimpin doa sekaligus pembacaan surah pendek. Awali pembelajaran pada siang hari ini, kita minta doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Yang beragama Muslim maka kita membaca sependek itu surat Al-Ikhlas. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Semoga pembacaan surah pendek tadi bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua dan diterima di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, agar pembelajaran kita pada hari ini biasanya kita melakukan ice breaking dan menyanyikan lagu nasional untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air dan budaya lokal kita, kearifan lokal. Hari ini sepakat untuk membaca gurindam? Ya, seperti permintaan kamu semua, hari ini kita akan membaca gurindam 12. Ibu minta, siapa yang bersedia memimpin bacaan gurindam ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Ari. Raja mufakat dengan menteri. Raja mufakat dengan menteri. Seperti kebun berpagarkan duri, betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja, hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat, kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat akan dirimu, hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasar dan cindai, ingatkan diri mati. Itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
Kita kasih aplaus untuk kita semua. Ya. Syair Gulindam tadi sangat merdu sekali kamu lantunkan. Semoga pesan-pesan nasihat yang terdapat pada Gurindam 12 bisa kita maknai dan kita jalankan nasihatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya nasihat dari Gurindam 12 ini pada pasal ke-12, Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Bahwasanya di dalam istana, kuasa dari istana tersebut, raja yang menguasai dan bekerja sama dengan Perdana Menteri untuk kemakmuran suatu kerajaan untuk rakyatnya. Di mana dalam kerajaan di sekolah ini yaitu ada guru, ada kepala sekolah, rekan guru, dan peserta didik. Semoga kita bisa menjalin kolaborasi yang baik di dalam proses belajar pembelajaran, yaitu di sana ada juga kata kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Semoga kita menjadi orang yang berilmu ya dengan bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan adab serta etika. Sesungguhnya ilmu tanpa adab itu tiada berguna. Bagaimana caranya? Yaitu katanya saling menghargai dan menghormati. Ya, jadi di antara kita baik guru ataupun siswa akan ada saling rasa menghargai dan menghormati, sehingga di sini nanti akan itulah asal berbuat bakti, di mana ilmu yang kamu peroleh di sekolah dan kami memberi ilmu yang bermanfaat untuk kamu, dan ilmu ini bisa menjadi amal jariah yang bermanfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak ibu, hari ini ibu akan mengecek dulu kehadirannya. Ada teman kamu yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah hari ini anak-anak ibu diberi kesehatan sehingga bisa hadir di dalam kelas ini untuk melakukan pembelajaran. Baiklah semuanya hadir ya. Baiklah, ibu telah mempersiapkan di Google Classroom asesmen diri. Ibu berharap kamu bisa membuka Google Classroom sekarang untuk mengawali pembelajaran kita hari ini dengan refleksi diri. Ada pertanyaan yang sudah ibu berikan di Google Classroom, tolong dijawab. Sudah bisa buka Google Classroom-nya? Ya, baiklah. Ibu akan lihat ya, buka Google Classroom-nya sebentar. Pertanyaannya, apakah kamu senang belajar hari ini? Sudah dijawab? Iya, ibu mau lihat ya, kira-kira senang semua atau ada yang tidak senang? Alhamdulillah 20 peserta hari ini kamu semua dalam belajar dalam keadaan yang senang dan bahagia. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari baik untuk diri kamu dan masyarakat. Terima kasih sudah mengisi asesmen dirinya. Baiklah, kita kembali. Di minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang ruang lingkup biologi ya. Kira-kira ada yang masih ingat materi kita yang telah lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Moza. Di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang struktur organisasi kehidupan. Ya, di minggu yang lalu salah satu materinya kita mempelajari tentang struktur organisasi kehidupan. Ada yang bisa menyebutkan apa-apa saja struktur organisasi kehidupan? Ya, silakan Ananda Arza. Organisasi kehidupan terbagi menjadi 9. Ya. Pertama sel, 2 jaringan, 3 organ, 4 sistem organ, 5 individu, 6 populasi, 7 komunitas, 8 ekosistem, 9 bioma. Ya, silakan kita kasih aplaus untuk teman kita yang menjawab.
Baiklah, Ibu minta satu orang dulu maju ke depan. Siapa yang bersedia? Ya, silakan. Dari apa yang disampaikan oleh Arza tadi, bahwasanya struktur organisasi kehidupan itu terdiri dari sel, jaringan, organ. Jadi yang di depan ini berdiri individu. Jadi penyusun individu itu terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ sampai kepada individu. Ibu minta 3 orang lagi maju ke depan. Siapa yang bersedia? Oke, silahkan. Kita kasih aplaus ke teman kita. Baiklah. Jadi kalau sendiri, kalau satu orang itu namanya individu, ya. Kalau sekarang berempat nih namanya apa? Apa? Ya, silakan. Populasi. Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau lebih dari satu individu, sekelompok makhluk hidup yang menempati satu ruang tertentu namanya populasi. Baiklah. Ya, jadi kalau ada organisme yang lain selain individu manusia ini, selain organisme ini, namanya apa? Ada semut misalnya. Namanya, silakan Moza. Ya, namanya komunitas. Di antara komunitas-komunitas ada komponen biotik, abiotik, dan ada interaksi. Namanya apa? Silakan Piota. Ya, namanya ekosistem. Jadi ini merupakan satu tingkat organisasi kehidupan yang terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem. Setelah ekosistem apa? Bioma, kemudian biosfer. Itu telah kita pelajari di minggu yang lalu. Baik, yang berempat ini tetap di depan. Ibu minta sekarang kamu mengamati bentuk-bentuk wajah teman kamu sesuai dengan tabel yang sudah Ibu tulis. Ya, yang pertama namanya Messi ya. Messi, yang kedua Margareta, Rido, dan Ferdi. Oke, benar ya namanya ya. Sekarang Ibu minta kamu mengamati warna kulit Messi. Warna kulit Messi apa? Putih. Kalau Margareta? Ya, sawo mateng. Oke. Kalau Rido? Ya, sawo mateng atau kuning langsat ya. Kalau Ferdi? Putih. Oke. Bentuk rambut Messi? Ikal. Boleh keriting aja ya, keriting. Oke. Margareta? Lurus. Kemudian Rido? Lurus. Kemudian Ferdi? Keriting ya, keriting atau ikal ya. Oke. Bentuk hidung? Mancung ya, untuk Messi mancung. Margareta? Rido? Ferdi? Mancung. Oke, Ferdi hidungnya mancung. Warna bola mata? Hitam. Messi hitam. Kalau Margareta? Coklat. Oke, kalau Rido? Coklat. Ini Rido nih kayaknya ada keturunan Arab ya, warna bola matanya coklat walaupun kulitnya sawo mateng. Kalau Ferdi warnanya hitam. Baiklah, pengamatannya sudah selesai. Kita kasih aplaus dulu untuk teman yang sudah mau maju ke depan. Dan boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Terima kasih Ibu ucapkan. Oke, dari apa yang kamu amati tadi di depan tadi? Apa yang telah kamu amati di depan tadi ya? Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan dari apa yang telah kamu amati di depan tadi bersama teman-teman kamu? Saya, Bu. Ya, silakan.
Kesimpulan yang dapat diambil tadi ialah adanya keanekaragaman dalam satu individu. Ya, adanya keanekaragaman dalam satu individu yang sejenis, tadi manusia misalnya kan. Keanekaragaman apa yang bisa kamu amati tersebut? Ya, silakan Mita. Keanekaragaman gen dengan adanya perbedaan warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, dan warna bola mata seperti coklat, hitam, dan biru. Ya, jadi kata Mita itu ada keanekaragaman dalam satu gen, ya kan? Kita ini kan dalam satu gen, yaitu tingkat keanekaragaman hayati, yaitu tingkat gen. Dalam satu gen itu terdapat variasi-variasi seperti yang sudah kita amati tadi di depan. Baiklah, anak-anak, sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia, serta ancaman dan pelestariannya, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia, dan usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia dalam berbagai bentuk media informasi. Ya. Jadi apa yang telah kamu amati tadi itu merupakan materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas ya. Jadi salah satunya tadi di depan ialah tingkat keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman tingkat gen. Ya, dalam satu individu sejenis, ya kan, gen, dalam satu gen kita ini yang bisa melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan itu dikatakan satu gen, ya kan? Nah, jadi dalam satu gen itu terdapat variasi-variasi rambut, bentuk hidung, warna kulit, ya kan, termasuk tadi warna bola mata, ya dalam satu individu sejenis, ya. Itu contoh dari tingkat keanekaragaman gen. Adapun yang kedua adalah tingkat keanekaragaman spesies, dan nanti yang ketiga ada tingkat keanekaragaman ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati, yaitu gen, jenis, dan ekosistem melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model project based learning, serta dapat menumbuhkan sikap demokrasi dalam diskusi kelompok sadar, yaitu sadar berbangsa dan bernegara dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif. Ya. Jadi di minggu yang lalu Ibu telah meminta kamu untuk membawa perlengkapan sesuai dengan LKPD, jadwal kegiatan kita pada hari ini Ibu sudah bagikan. Sudah membawa kira-kira perlengkapan? Ya, alhamdulillah, bahwasanya kaitan pembelajaran kita hari ini yaitu materi keanekaragaman hayati, kamu akan membuat ekoprint ya, yaitu dengan membuat batik ekoprint dengan membawa daun-daun yang satu gen ya kan, jenis daun yang tingkat keanekaragaman gen dan daun tingkat keanekaragaman spesies. Yang mana daun-daun itu nanti setelah kamu ketahui dia apakah dia dalam berada tingkat keanekaragaman gen atau tingkat keanekaragaman spesies, nanti akan kamu bentuk daun tersebut di dalam kain atau di dalam pembuatan batik ekoprint. Baiklah. Sebelumnya Ibu akan memperlihatkan kamu sebuah video untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini agar kamu lebih memahami apa materi kita pada hari ini ya, bahwasanya apa itu keanekaragaman hayati dan apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, ini akan Ibu sajikan sebuah video. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu
udara dengan perbedaan. Keanekaragaman sendiri itu artinya adalah bagian yang ini saja. Apakah kamu siap untuk belajar? Ibu rasa kamu sudah siap ya untuk belajar. Selamat menyaksikan. Keanekaragaman hayati atau biasa disebut juga dengan biodiversitas. Nah, keanekaragaman sendiri itu artinya adalah beraneka ragam, bermacam-macam. Hayati itu artinya adalah segala sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu artinya keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Jadi benar-benar keseluruhan variasi. Karena makhluk hidup itu kan beraneka ragam, macam-macam gitu ya. Dan ini disebut sebagai variasi. Bisa terjadi karena berbagai macam hal. Dan terjadinya itu bisa karena adaptasi maupun karena evolusi. Adaptasi itu adalah penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Sedangkan evolusi itu artinya adalah perubahan yang terjadi secara lambat, sehingga memunculkan adanya spesies-spesies yang baru. Sampai sini paham ya tentang pengertian keanekaragaman hayati. Paham ya? Biodiversitas dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita akan pelajari tingkat keanekaragaman hayati satu persatu ya. Kita mulai dulu dari keanekaragaman tingkat gen. Jadi keanekaragaman tingkat gen ini adalah disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Jadi kalau keanekaragaman tingkat gen ini terjadinya pada satu spesies yang sama atau satu jenis yang sama. Dan keanekaragaman hayati tingkat gen ini disebut sebagai varietas. Nah, sebagai contoh misalnya mawar. Mawar itu kan ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya pink gitu ya. Padahal satu jenis mawar, tapi warnanya berbeda-beda. Nah, ini mengakibatkan adanya suatu variasi. Nah, selanjutnya juga manusia. Ada orang yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Yang diamati tadi ya. Ada yang matanya sipit gitu ya. Walaupun kita satu jenis yang sama, tapi setiap orang punya ciri khasnya masing-masing, punya karakternya masing-masing. Dan itu disebut juga sebagai variasi yang ditimbulkan oleh gen. Gitu. Jadi gen antara satu orang dan orang lain itu pastinya berbeda. Kamu sama orang tua kamu, ayah dan ibu juga pasti ada perbedaan dari gennya. Makanya rupanya tidak sepenuhnya sama. Selanjutnya juga kucing. Kucing kan ada kucing hutan, ada kucing rumahan, ada kucing anggora gitu macam-macam ya. Warna bulunya juga berbeda-beda, bentuknya juga berbeda-beda. Nah itu ditimbulkan akibat adanya variasi dari gen. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi, walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Contohnya, ada singa, macan tutul, harimau, dan kucing. Mereka berbeda jenis, berbeda juga habitatnya, berbeda juga tingkah lakunya, berbeda-beda ya. Tapi mereka tergolong dalam satu famili yang sama, yaitu Felidae.
Selanjutnya ada juga pohon kelapa, pohon palem, dan pohon aren. Nah, walaupun mereka jenisnya berbeda, spesiesnya berbeda, tapi mereka ini satu famili, yaitu famili Araceae. Dan selanjutnya juga ada lengkuas, jahe, kunyit. Mereka walaupun berbeda jenis, tapi mereka satu famili, yaitu famili Zinnisperaceae. Yang terakhir, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Oleh karena itu, keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Jelas berbeda ya, ekosistem darat dan ekosistem perairan itu antara flora dan faunanya juga pasti akan sangat berbeda. Keanekaragaman ekosistem yang ada di darat ini memunculkan berbagai macam bioma. Apa saja biomanya? Yang pertama ada hutan hujan tropis. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Contohnya di Indonesia. Indonesia itu flora dan faunanya itu heterogen. Ya, jadi berbagai macam makhluk hidup itu bisa hidup di hutan hujan tropis. Selanjutnya ada savana. Nah, savana ini dia didominasi oleh rumput dan hanya memiliki beberapa pohon. Tapi dia hanya dijumpai pada daerah dengan iklim tropis. Selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput ini dia dijumpai di wilayah dengan iklim tropis dan juga subtropis. Nah, dia didominasi oleh hewan-hewan yang makan rumput. Itu bedanya apa dengan savana? Bedanya kalau pada rumput ini dia tidak ada pohon sama sekali. Selanjutnya ada gurun. Nah, kalau gurun ini adalah wilayah yang temperatur udaranya itu sangat ekstrim dan curah hujannya pun sangat rendah. Makanya organisme-organisme yang hidup di sini adalah organisme yang tahan panas dan yang tidak membutuhkan banyak air. Selanjutnya ada hutan gugur. Nah, gugur ini dia berada pada daerah dengan 4 musim. Ya, jadi ada 4 musim dan ciri khasnya ini adalah daun-daun pepohonan berwarna. Bentar ya sinyalnya ya, Nek ya. Kuning kemerahan. Selanjutnya ada taiga. Nah, taiga ini dia juga mengalami 4 musim. Tapi dia kebanyakan ditumbuhi oleh pepohonan dengan daun yang berbentuk seperti jarum. Selanjutnya ada juga tundra. Nah, berbeda dari gurun ya, jadi kebalikannya. Kalau tundra ini dia suhunya itu sangat rendah. Ya, musim dinginnya itu bisa berlangsung hampir 9 bulan gitu. Jadi tidak ada matahari yang menyinari selama 9 bulan itu. Ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada air tawar dan air laut. Kalau air tawar, suhunya itu rendah, salinitas atau kadar garamnya juga rendah, serta ekosistem perairan ya. Mataharinya itu juga kurang. Dan ekosistem air tawar ini berdasarkan keadaan airnya dibedakan menjadi lentik, yaitu yang airnya tenang seperti danau dan rawa, dan lobik yang
airnya mengalir, seperti sungai dan air terjun. Nah, sementara air laut berdasarkan macamnya dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, estuari, pantai pasir, dan pantai batu. Bedanya air laut dan air tawar, kalau air laut ini suhunya itu tinggi, salinitas atau kadar garamnya juga tinggi, dan penetrasi cahayanya itu juga tinggi. Nah, perbedaan antara air tawar dan air laut ini mengakibatkan flora dan fauna yang ada di dalamnya juga pasti sangat berbeda. Komponen biotik ekosistem perairan atau organisme akuatik ini dibagi menjadi 5 kelompok besar. Ada plankton. Plankton ini adalah organisme perairan yang bergerak pasif, jadi dia hanya mengikuti arus. Contohnya ada fitoplankton dan zooplankton. Selanjutnya ada nekton. Nah, nekton ini adalah organisme perairan yang bergerak aktif. Contohnya seperti ikan dan katak. Selanjutnya ada neuston. Neuston ini adalah organisme yang mengapung di permukaan air. Contohnya seperti serangga maupun teratai. Selanjutnya ada bentos. Bentos adalah organisme yang berada di dasar perairan. Contohnya seperti udang, kepiting, dan cacing. Selanjutnya ada periviton. Periviton ini adalah organisme yang melekat pada organisme yang lain. Contohnya seperti gamblang dan siput. Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan biodiversitas. Oleh karena itu, maka flora dan fauna yang ada di Indonesia ini juga sangat beragam. Apa itu flora dan fauna? Flora adalah seluruh jenis tumbuhan yang ada di suatu. Bentar ya, sinyalnya kurang bagus. Ya, ini tadi peta persebaran flora dan fauna berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Ibu sambung ya, karena masalah sinyal mungkin dan Bluetooth-nya juga bermasalah. Jadi persebaran garis Wallace dan Weber pada pembagian flora dan fauna itu dapat kita amati menjadi 3 tipe. Nanti ada tipe Australian, tipe peralihan, dan tipe asiatis. Di mana dalam setiap peta persebaran itu berdasarkan garis Wallace memiliki ciri-ciri flora dan fauna yang berbeda-beda dalam setiap peta persebaran garis Weber dan Wallace dan Weber tadi. Ada 3 tipe persebarannya tadi, yaitu daerah yang asiatis ya. Kalau yang asiatis itu di bagian mana? Wallace atau Weber? Di bagian Wallace ya. Jadi kemudian tipe peralihan itu di antara garis persebaran peta persebaran Wallace dan Weber. Itu di antara ada flora dan fauna yang pada peta persebaran Wallace dan Weber. Tentunya dari 3 tipe ini tadi memiliki ciri-ciri flora fauna yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Contohnya pada tipe peralihan ya, tipe Australia ya, itu memiliki ciri faunanya adalah dengan mamalia yang bertubuh besar atau kecil. Yang Australian tubuh kecil. Contohnya apa? Kanguru, koala ya di tipe Australian. Sedangkan yang di tipe asiatis itu cirinya mamalianya bertubuh besar. Contohnya apa? Gajah. Ya, apalagi? Harimau ya. Sedangkan di peralihan itu di antara tipe asiatis dan tipe Australian. Baiklah anak-anak ibu, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini ada yang ingin kamu tanyakan?
Sudah memahami apa itu keanekaragaman hayati? Sudah. Alhamdulillah kalau memang materinya sudah kamu pelajari apa itu keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Kemudian apa itu tadi tingkat-tingkat keanekaragaman hayati. Sudah memahami ada berapa tingkatan? Ada 3. Di antaranya keanekaragaman gen, spesies, ekosistem, dan memiliki ciri-ciri yang tersendiri. Contohnya dalam satu gen itu tadi contohnya kamu mengamati bentuk atau ciri wajah rambut dari teman kamu yang di depan. Kalau spesies atau jenis, contohnya tadi apa? Ya, hewan apa saja yang sejenis, tapi mereka beda gen. Singa, harimau, macan, pantera tigris, pantera pardus, dan pantera leo. Panteranya merupakan nama keluarganya, ya kan? Mereka satu menatakan satu keluarga atau satu jenis atau satu spesies, tingkat keanekaragaman hayati spesies. Tetapi mereka bukan satu gen, tapi satu keluarga, satu family, yaitu pantera. Ya, kemudian tadi ada lagi tingkat keanekaragaman ekosistem. Apa contoh keanekaragaman ekosistem? Ekosistem darat, ekosistem perairan. Ya, ada ekosistem darat, ada ekosistem perairan. Kemudian apa lagi? Ada ekosistem tundra, ya, padang pasir, ya, terima kasih Moza. Ada tundra, padang pasir, dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya kalau memang sudah memahami, Ibu ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham dengan materi kita? Sudah. Kalau gitu Ibu yang bertanya, bagaimana terjadinya, ya, terbentuknya keanekaragaman hayati? Ya. Variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, benda, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Ya, keanekaragaman hayati itu bisa terjadi karena ada variasi-variasi bentuk, ukuran, ya, dan lain-lain katanya, ya, bentuk, ukuran, dan lain-lain. Boleh karena adanya variasi. Kira-kira bagaimana bisa terbentuknya keanekaragaman hayati? Ya, silakan Rido. Munculnya keanekaragaman makhluk hidup terdiri dari 2 faktor. Ya. Faktor gen dan faktor luar. Faktor gen disebabkan dengan pengaruh rekomendasi atau gen yang disebut timbal balik karena berpindah satu tempat ke tempat lainnya. Ya. Faktor luar disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan yang mempengaruhi letak geografis proses pertumbuhan, pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Ya, jadi munculnya keanekaragaman itu karena ada 2 faktor yang sudah dijelaskan oleh teman kamu tadi. Terima kasih Rido. Kita kasih aplaus dulu untuk Rido. Ya, faktor gen dan faktor luar. Tentunya kamu sudah mengetahui apa saja, ya, yang menyebabkan munculnya keanekaragaman hayati. Jadi untuk sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah meminta kamu sekarang duduk di kelompoknya masing-masing sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kamu akan membuat laporan pembelajaran dalam bentuk digital sesuai dengan tingkat keanekaragaman hayati. Dari yang kemarin sudah Ibu minta di jadwal kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini, kamu sudah menyiapkan daun-daunnya? Ya, silakan sekarang duduk di kelompoknya masing-masing. Kita akan membuat batik ekoprint, ini perlengkapan dari Ibu, ada tablet. Tablet ini nanti kamu gunakan untuk membuat laporan dalam bentuk digital. Ya, jadi kamu buat langkah-langkah pembuatan, divideokan langkah-langkah pembuatannya. Divideokan masuk ke dalam aplikasi
kanvas sesuai dengan LKPD yang Ibu bagi. Ya, coba dipahami LKPD-nya. Minggu lalu juga Ibu sudah kasih LKPD-nya supaya kamu bisa menyiapkan langkah-langkah, memahami langkah-langkah pembuatan batik ekoprint. Ya, hari ini Ibu bagikan lagi ya, biar pembuatan ekoprintnya bisa berjalan dengan baik. Kita ada waktu sekitar 30 menit untuk pembuatan batik ekoprint dan sisanya lagi kamu diminta untuk menyajikan hasil pembuatan ekoprint, yaitu mungkin menyajikan dalam bentuk video ya, laporan pembuatan atau langkah-langkah pembuatan ekoprint dalam bentuk video. Ayo silahkan bekerja. Kalau tidak ada yang tidak ada yang dipahami boleh bertanya. Ya, silahkan bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang sudah tolong dibaca LKPD-nya dan dipahami. Kalau belum ada yang belum dipahami atau tidak dimengerti, boleh bertanya ya. Ini air cukanya bagi 2 ya. Apa manfaat cuka? Ya, nanti tahu ya pemanfaatan cuka kepada perendaman. Perendaman daun. Apa? Iya, betul-betul dikerjakan. Jadi plastik ini gunanya untuk ya saat kamu melakukan teknik ponding pada pembuatan ekoprint, plastik ini digunakan untuk melapisi kain agar saat pemukulan daun tersebut tidak rusak ya, agar warnanya bisa fokus atau tumpah ke kain. Ya, betul ya. Jadi kamu ada waktu 30 menit. Jika dalam pembuatan ekoprint ada yang tidak kamu pahami, boleh bertanya ya. Ada hambatan? Ya. Udah tahu nih, ada yang bertugas sebagai kameramen. Ya, siapa nih kameramennya? Ya, Vidi. Kameramennya. Bagian teknik ponding siapa? Kelompok ini udah ada semua ya. Kelompok ini kameramennya siapa? Ya, auditor kanvanya siapa? Okta. Kalau ada hambatan boleh ya dikasih tahu. Ini udah dibagi ya di dalam kelompok. Siapa kameramennya? Arza. Auditornya siapa? Mercy. Ini kameramennya siapa? Cesar. Ambil tisu sayang, basah ambil tisu. Gelap ya daunnya ya. Bertanya itu Cik, bertanya. Bertanya, Bu, ini seperti ini, Bu, gitu ya. Tolong kuat sikit. Boleh di meja sini kalau sempit, Nak, di meja kerjanya boleh. Ya, terima kasih ya. Nampaknya sangat antusias dan bekerja sama untuk pembuatan batik ekoprintnya. Kalau ada hambatan boleh bertanya. Memahami? Ya. Kamu menggunakan apa ini? Bunga kertas ya. Ya. Apa variasi dalam bunga kertas tersebut?
Ya, warna pada bunga kertas. Tingkat keanekaragaman apa? Gen, ya, kelompok ini gen. Kalau ini tingkat keanekaragaman hayati apa? Spesies, Bu. Spesies, mantap ya, sangat memahami sekali dengan materi yang sudah diberikan. Ingat juga waktu yang memvideonya, waktu pengerjaannya, ya. Semoga yang kamu rencanakan sesuai dengan kelompoknya yang sudah didiskusikan, pembuatan ekoprintnya bisa berjalan dengan baik. Ya, ada pertanyaan? Ada hambatan? Ya. Kan udah jadi, Bu. Ya. Nanti kayaknya ini tuh direndam pakai tawas kan, Bu? Ya, ya. Proses demi proses, jangan lupa divideokan ya. Jadi pembuatan ekoprint ini nanti kamu pembuatannya sampai pada tahap perendaman tawas. Tapi hasilnya sudah bisa dilihat. Biar bagus hasilnya, warnanya menempel. Ya, ada apa sayang? Ya, daunnya dibersihkan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD ya. Ya, silakan. Apa minta? Apa? Ya, 1 di dalam LKPD sudah ada ditulis ya, 1 sendok tawas sama dengan 1 liter air. Di dalam LKPD sudah ada ya, tolong baca LKPD-nya dengan jelas. Coba tanya ya. Tapi jawab tadi apa guna itu? Sudah ada kan kemarin Ibu kasih kan? Siapa yang apa manfaat cuka? Apa manfaat tawas? Tawas okta. Cuka? Cuka. Kalau tadi nanti Moza jawab ya, manfaat cuka untuk memberi itu tadi Riki. Tapi kalau kita jawab bingung nanti kamu aja ya. Ya. Ya, manfaat cuka untuk mengeluarkan warna pada daun. Ini nak ya. Ya, ingat diminta kerjasamanya saat pembuatan karena Ibu akan menilai pengerjaan kamu. Ya. Nah, ambil kamera yang itu. Minta kamera itu sayang.
Bagaimana nih, sampai di mana nih pembuatannya? Ya, bagus. Ya, bagus sekali ya. Udah mulai nampak hasil pembuatan ekoprintnya. Alhamdulillah cantik ya. Udah nampak nih ya hasil pembuatan ekoprintnya kelompok Arya. Ada hambatan? Auditornya boleh setiap satu langkah boleh masuk ke dalam Canva atau aplikasi Capcut sehingga pada proses pengerjaan akhir membuat laporan digitalnya tidak lagi kewalahan ya. Satu video mungkin langkah-langkahnya yang awal boleh diedit ke dalam Canva atau aplikasi Capcut. Karena setelah ini akan ada presentasi untuk mempresentasikan hasil pembuatan batik ekoprint di depan. Dengan menayangkan video-video langkah-langkah pembelajaran pembuatan batik ekoprint. Ayo kerjanya yang semangat, kerjasamanya, kedisiplinannya. Ibu nilai. Auditor ya. Ya, auditor Canva. Semangat ya. Udah langkah apa saja tadi yang udah bisa dibuat? Dari perendaman ya. Ya, udah berapa langkah udah bisa ya masuk ke dalam video dalam aplikasi Canva. Ya. Ya boleh, kalau mau tambah waktu masih ada. Ya silahkan. Karena nanti Ibu akan juga menilai hasil kinerja kamu yaitu berupa batik ekoprint dalam refleksi keterampilan ya, nilai-nilai estetika nanti yang menjadi penilaian tahap akhir. Ketika kamu menampilkan hasil batik ekoprint dan laporannya itu juga akan Ibu nilai ya. Rubrik keterampilannya juga ada nanti ketika kamu menyelesaikan. Jadi buat sebagus mungkin motif batiknya. Auditor, yes, kerja satu tim sangat solid sekali. Mana dia? Ini mana yang tadi yang dah jadi itu? Letaklah, oh ini ya, oh ya boleh. Dipukul lah.
Apa? Ya bagus ya, udah hampir selesai ya pembuatan batiknya. Tim yang sangat solid sekali siang hari ini. Kamu udah bawa penokok ya? Kamu udah bawa penokok ya, bantuan itu. Kami nak bawa, nak ada sebut lah bawa. Ada hambatan? Tidak ya? Mantap ya. Kira-kira boleh dikomunikasikan dengan rekannya, tim auditor, tim pembuatan batik ekoprint, dan tim kameramen. Kira-kira tahap mana lagi yang belum selesai? Boleh ya saling berkomunikasi. Sampai di mana? Ya, sedikit lagi ya. Cepat ya selesai kerjanya. Ada yang ingin ditanyakan? Tanyalah ya, sampai tahap Bu, kalau sudah tahap ini sampai mana boleh bertanya? Ada? Ini tahap mana? Ya. Nanti lah tunggu ke sana. Ya. Nah, tunggu sampainya ya. Kelompok ini udah hampir selesai? Ya, laporannya gimana ya, Caesar? Ya. Ya, setelah selesai pembuatan motif batik ekoprint dan langkah-langkahnya sudah di video? Sudah. Tinggal proses perendaman. Jadi perendamannya mungkin bisa kamu rendam kalau memang sudah selesai. Ya, tim solid ramai betul yang ngetok-ngetok ya. Teknik, jadi kita membuat ekoprint ini dengan teknik ponding yang sudah tertera di dalam LKPD dan ada langkah-langkahnya. Tim auditor, kira-kira kelompok ini sudah sampai di mana pengerjaannya? Ya, perendaman ya. Kelompok Arya? Aman ya? Tinggal proses perendaman. Tinggal proses perendaman. Ya, videonya sudah ya. Itu suaranya itu hidup enggak? Parah. Nah, audionya hidup. Oh mati. Berarti yang ini ya audionya ya. Bagaimana, udah selesai? Aduh mantap ya. Auditornya untuk laporan digitalnya sudah gimana?
Ya, boleh kalau memang tahap perendaman boleh direndam. Ya, kalau mau foto, foto dulu hasilnya. Cepat ya pengerjaannya. Ya, kalau mau foto silahkan foto dulu. Ya, jadi setelah kamu membuat atau mencetak batik ekoprint tadi dengan menggunakan daun, yang terakhir itu ya tadi pertanyaannya Bu, direndam Bu dengan menggunakan ya, direndam foto dulu sebelum direndam ya. Nanti baru direndam dan boleh duduk di kelompoknya untuk melihat hasil video. Hasil laporannya. Oke, ya, bagus ya. Videonya. Siapkan video ya, boleh duduk kalau memang sudah selesai, boleh duduk di kelompoknya untuk mempersiapkan laporan digital, langkah-langkah pembuatan batik ekoprint. Boleh didiskusikan kembali bersama teman kelompoknya, karena sebentar lagi, ya rendam pakai tawas ya, boleh. Ya. Jangan lama ya, Cesar bilang. Ini baskom ini air ini aja nak, air yang ini aja. Air ini aja. Rendam di sini aja, yuk. Rendam di air ini aja. Ini air ini. Sini aja, sini aja, rendam sini aja. Oke, di sini. Nah, rendam sini aja ya. Kasih tawasnya ya. Udah direndam belum? Belum. Mau dipegang dulu ya? Ya, boleh perendamannya boleh nanti di rumah ya. Kalau tidak mau direndam dulu tidak masalah. Karena juga nunggu hasil setelah mencetak batik daun tadi boleh nunggu kering dulu, boleh direndam ya. Oke, kalau tak mau direndam boleh, kalau direndam juga boleh kalau sudah kering. Ini udah kering ya. Ya, boleh direndam. Perendamannya berapa menit? Ya, kurang lebih 15 menit. Oke, sekarang siapkan segala sesuatu. Setelah ini kamu akan maju kelompoknya satu persatu di depan. Dan saat maju ada proses penilaian dari Ibu ya, refleksi keterampilan. Oke, udah siap semuanya? Oke, sudah siap. Coba lihat videonya, kirim ke itu ya, kirim ke link YouTube ya kalau videonya sudah siap. Atau ke WhatsApp boleh. Ini videonya nih, macam mana ya? Farel, tolong Ibu Farel, suaranya nak. Bluetooth mode. Kenapa tak mau nih Farel Bluetooth nih? Bluetooth nih nak. Tak mau nyambung ke GMC. Tak mau. Oke. Udah dikirim ke WhatsApp? Ya nanti aja ya, ketakut jaringan kita ndak bagus. Bu pindahkan sebentar ya. Ayo coba diskusikan bersama temannya apa yang ingin kamu tampilkan ke depan nanti dengan video, laporan video langkah-langkah pembuatan ekoprint.
Kelompok 1, kelompok Nurani ya. Kedua, Maisi. Kemudian ketiga, Arya. Oke? Aduh, ini udah hampir siap ya. Udah siap nih ya. Baik, kelompok siapa yang mau maju ke depan tadi? Ya, silahkan kelompok Nurani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani, saya Siti, saya Tari. Saya Rizky, saya Satrio. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan batik ekoprint dalam tayangan video yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Ya, kita kasih aplaus untuk teman kita. Ya, dengan antusias membuat batik ekoprint. Sabar ya. Alat dan bahan: kain putih, cuka, tawas, daun atau gula, ember, air, palu, dan plastik. Langkah-langkah: masukkan daun ke dalam ember. Tuangkan cuka secukupnya ke dalam ember. Langkah-langkah selanjutnya: daun yang sudah direndam oleh cuka lalu diletakkan ke kain putih tersebut. Dipukul memakai palu, dilapisi plastik bening. Dan lakukan berulang kali. Ini hasilnya masih dipukulkan. Setelah itu, tuangkan air ke dalam ember yang berisi air, masukkan kain, lalu campurkan tawas tersebut, kemudian didiamkan. Ini meletakkan tawas ya, karena kelompok Nurani tadi sudah melakukan proses perendaman. Kelompok ini juga ya. Ya. Ini proses perendaman dengan penggunaan tawas. Oke, sangat bagus. Lalu keringkan kain tersebut. Dan ini hasil dari ekoprintnya. Sekian dan terima kasih. Ya, sekian dan terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok Nurani. Kelompok berikutnya, kira-kira dari apa yang dihasilkan oleh kelompok Nurani tadi, ada yang ingin bertanya? Tidak? Sangat jelas sekali? Ya. Sangat jelas sekali langkah-langkahnya. Ibu berharap yang lain juga ya. Kelompok yang berikutnya yang sudah siap, kelompok siapa? Ya, kelompok kedua. Udah dikirim ya tadi ke WhatsApp. Ini ya. Oke, boleh maju ke depan. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira. Saya Miss Margareta. Saya Michelle. Saya Gantian. Saya Wahyu Arzali. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam bentuk video digital. Selamat menyaksikan. Ya, selamat menyaksikan.
di dalam air tawar. Isi air di dalam wadah yang berbeda secukupnya. Lalu tambahkan cuka. Tambahkan bunga dan taruh di dalam lalu cuka. Tunggu selama 5 sampai 10 menit. Keluarkan bunga dari dalam cuka lalu buang air cuka tersebut. Peras kain yang sudah direndam air tawar lalu dijemur hingga kering. Daun yang ingin dicetak ditaruh di atas kain yang sudah dialas dengan plastik, lalu tutup daun dengan plastik dan dipukul dengan palu. Lakukan hal yang sama hingga kain terhias sesuai dengan desain yang ingin kalian buat. Bisa. Ya, ini kelompok yang kedua ya. Jadi ini tadi ya pembuatannya yang hasil akhir adalah dari pembuatan ekoprint yang di sekolah yang kamu masukkan. Tetapi yang sebelumnya mungkin karena takut kalah saing dengan kawan kelompok si Messi, mereka sudah melakukan pembuatan ekoprint ini tadi di rumah dan sebelumnya sudah menceritakan ke saya bahwasanya mereka semalam sudah mencoba pembuatan batik ekoprint itu di rumah sehingga videonya tadi tampilannya tampak sekali di rumah ya. Karena mereka sudah mencoba semalam pembuatan batik ekoprint di rumah. Jadi sangat-sangat siap sekali hari ini ketika praktikum karena mereka sudah mencoba dulu di rumah gitu. Jadi untuk hasil akhirnya memang mereka kerjakan tadi di sekolah ya. Tidak mengapa ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih karena sudah sangat antusias sekali untuk melakukan praktikum pada hari ini. Baiklah, kelompok yang berikutnya. Kelompok siapa? Oke, kelompok yang ketiga adalah kelompok Arya. Silakan Arya. Kita kasih aplaus untuk teman-teman kita. Tadi yang merekam suara keluar ya, karena bising di dalam boleh ya, tak masalah tadi yang merekam suara. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Tafiani, nama saya Meta Kiranti, Nama saya Arya. nama saya Magda Mulia. Saya Ari Alfikri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam bentuk video digital yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Ya, selamat menyaksikan. Plus dulu ya. Belum. Tapi udah masuk WhatsApp. Assalamualaikum. Tahap pertama, campurkan tawas dengan air dan rendam kain yang telah disediakan. Lalu jemurlah kain hingga kering. Tahap kedua, campurkan cuka dengan air untuk merendam daun agar warna daun pada kain nantinya akan terang dan jelas. Setelah direndam dengan cuka, susun daun lalu pukul menggunakan palu. Tahap akhir, rendam kembali kain yang sudah jadi dengan air tawas. Hal ini bertujuan agar warna daun tidak luntur saat dicuci. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok Arya ya, sangat bagus sekali. Tetapi mungkin masih ada satu lagi kelompok yang belum maju ke depan. Udah dikirim, Nak? Udah ya. Yang mana nih, Mesya?
Ini ya. Kita coba dulu ya. Oke, boleh maju ke depan? Ya, baiklah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Apriyadi. Nama saya Masya Abdullah. Nama saya Andi Septiasa Putri. Nama saya Azhar Sifa. Nama saya Rido. Baiklah, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil pembuatan batik ekopris kami dalam bentuk video Ya. kepada kalian semua telah menyaksikan. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok yang terakhir. Membuat ekoprint biologi. Alat dan bahan: 1. Palu atau ulekan. 2. Kain putih polos. 3. Daun-daunan. 4. Bunga. Dan 5. plastik. Lalu taruh daun di belakang kain dan pukul menggunakan palu atau ulekan di atas plastik. Pukullah sampai keluar warna dari daun atau bunga. Rendam kain ke dalam wadah yang berisi air. Kemudian tabur tawas ke dalam wadah tersebut. Dan langkah yang terakhir, jumlah kain yang sudah direndam di dalam wadah tadi. Ya, kita kasih aplaus untuk anak-anak ibu semuanya. Terima kasih karena semuanya sudah sangat antusias ya. Walaupun minggu yang lalu ibu hanya kamu meminta mempersiapkan alat dan bahannya di rumah dan juga membagi LKPD agar kamu memahami langkah-langkah dalam pembuatan ekoprint dan pengerjaan video laporan dalam bentuk digital, laporan atau dengan literasi sains. Laporan itu merupakan laporan digital itu bisa dikatakan dengan sebuah literasi sains ya. Dan ternyata kamu sudah sangat mempersiapkan dengan antusias sekali. Ibu ucapkan terima kasih karena kayaknya semangat sekali ya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai-sampai sudah ada yang mengerjakan di rumah pembuatan batik ekoprintnya. Takut kalah saing, greget dengan kawan lain gitu pada saat videonya. Bu, kami pakai video yang di rumah, Bu, yang di sini sedikit lagi gitu ya. Tapi tahap akhir benar kamu melakukan foto yang terakhir itu adalah foto yang kamu buat di sekolah. Jadi kita kasih aplaus untuk kamu semua pada hari ini. Dari penampilan tadi kira-kira bagaimana kelompok satu tadi yang mana ya? Ya, apa nih yang kamu kasih bintang berapa? Bintang 5? Ya, kita kasih bintang 5 untuk kelompok 1. Ada tanggapannya tentang hasil dari kelompok 1? Tidak. Kelompok 2? Kelompok 2 kelompok siapa? Messi ya. Kita kasih bintang berapa kelompok Messi? Iya, kita kasih bintang 5 karena sangat antusias ya kan. Begitu mungkin diberi LKPD di minggu yang lalu langsung membahas. Tapi kerjanya kelompok kan kemarin di rumah. Ya sangat antusias sekali sehingga pengerjaannya hari ini
takut kalah saing dengan kelompok lain gitu ya. Dan sangat antusias sekali sudah mempersiapkan diri sebelum pelajaran ini. Bagaimana dengan kelompok ketiga? Bintang 5 juga. Ya. Dan bagaimana kelompok keempat? Ya, 7 ya. Aduh, videonya bagus sekali ya kan? Ya, sangat meriah, merinding pada saat awal pembuatan videonya tadi ya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada peserta didik Ibu. Hari ini diskusinya sangat berjalan dengan baik. Dan sebelum pembelajaran ini selesai, ada tadi beberapa langkah dalam pembuatan batik ekoprint. Di situ ada menggunakan 1 cuka, yang kedua adalah tawas. Ibu ingin bertanya, apa manfaat cuka pada saat pembuatan ekoprint di awal, yaitu dengan merendamkan daun menggunakan air cuka. Apa manfaat cuka? Ya, silahkan. Agar warna pada daun terlihat jelas ketika sudah dicetak pada kain. Ya, agar warna daun terlihat jelas ketika dicetak pada kain. Ada lain? Yang lain ingin menambahkan? Silakan Moza. Manfaat cuka adalah untuk memperjelas warna juga pada daun. Ya. Mempercantik pada kain. Ya, mempercantik, memperjelas agar warna pada daun tersebut, zat pewarna pada daun atau klorofil atau kitin. Biar tercetak, tertuang habis warnanya pada kain. Kemudian pada tahap proses akhir juga ada penggunaan tawas. Nah, Ibu ingin bertanya, apa manfaat tawas? Ya, silakan Okta. Tawas bertujuan untuk membuang lilin yang terkandung pada kain. Ya. Tawas juga bertujuan untuk mengawetkan warna yang telah dihasilkan dari daun agar tidak luntur saat dicuci. Ya, kita kasih A+. Jawabannya sangat fantastis. Membuang zat lilin yang terdapat pada daun, kemudian agar memperawet warna yang sudah tertuang pada kain. Semoga pembelajaran hari ini memiliki manfaat dalam diri kamu dan manfaat dalam kehidupan. Semoga kedepannya ini bisa menjadi usaha atau industri rumahan. Tadi sempat bicara sama si Arya ya. Ya, Arya, gimana Arya? Saya merasa pada saat melakukan ekoprint dan laporan digital, Ya. karena memiliki manfaat yang sangat besar bagi saya. Ya. Serta penerapan pembuatan batik ekoprint bisa saya kembangkan dalam bentuk usaha atau industri rumahan. Saya ingin mencoba membuat usaha batik ekoprint di rumah. Ya, dia ingin membuat usaha batik ya, sangat tertarik sekali mungkin dalam pembuatan batik ekoprint ini, ingin membuat usaha batik ekoprint bersama ibunya di rumah. Karena kemarin Arya cerita gitu kan, begitu minggu lalu saya berikan langkah-langkah pembuatan ekoprint, dia mencoba dengan menggunakan tote bag ya. Ya, tote bag, tas kain, dia coba di rumah. Jadi semoga apa yang kamu pelajari hari ini sangat bermanfaat dan video yang kamu buat hari ini juga bermanfaat untuk orang lain sehingga orang lain bisa melakukan pembuatan batik ekoprint ya. Kemudian hal apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Ya, silahkan. Ya. Ini penting bagi saya karena memiliki manfaat bagi saya atau orang lain. Ya, jadi dia bisa membuat langkah-langkah ekoprint ya, membuat ekoprint dengan langkah-langkah yang sangat teratur dan memiliki manfaat bagi saya dan mungkin laporan digital ini juga bermanfaat untuk orang lain. Baik, pertanyaan berikutnya, apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Ya, silakan Messi. Saya ingin mempelajari cara pembuatan batik ekoprint dengan teknik steaming atau pengukusan. Ya, Messi ingin melakukan pembuatan batik ekoprint dengan teknik lain, yaitu teknik steaming katanya. Udah pernah dengar?
Sudah, pasti sudah pernah dengar, yaitu mengapa dengan menggunakan teknik steaming? Karena teknik pembuatannya berbeda. Teknik steaming adalah teknik yang dipakai untuk membuat jejak daun dengan cara mengukus. Iya. Hasilnya menjadi lebih bagus. Iya, jadi teknik steaming itu dengan cara mengukus dan mungkin hasil dari pembatikan dari daun itu lebih bagus ya. Jadi itu juga bisa menjadi industri rumahan mungkin ke depan. Semoga apa yang kamu Messi inginkan bisa Messi kembangkan di rumah. Baiklah, yang berikutnya, pada saat melakukan apa kamu merasa paling bagus dalam kegiatan tadi? Pada saat melakukan apa ketika kegiatan tadi kamu merasa paling bagus? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Arya. Pada saat proses pembuatan batik ekoprint. Pada saat apa lagi? Paling bagus tadi ya, silahkan. Pada saat pembuatan video digital. Pada saat pembuatan video digital. Mengapa demikian? Mengapa merasa itu paling bagus? Ya, Moza, silahkan. Karena sangat menyenangkan sekali ya. Jadi pembelajaran kita hari ini, siapa yang merasa senang belajar hari ini? Saya. Aduh, kita kasih aplaus untuk kita semua. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini bermanfaat bagi diri kamu dan orang lain, sehingga apa yang sudah kamu niatkan, udah ada beberapa orang yang mengembangkan lagi batik ekoprint, dan semoga itu bisa menjadi usaha kamu di rumah dan bisa kamu kembangkan bakat-bakat kamu lagi ke depannya. Jadi untuk pembelajaran kita di hari ini cukup sampai di sini, dan minggu depan kita akan masuk pada pertemuan berikutnya. Kita akan mempelajari tentang usaha pelestarian keanekaragaman hayati ya. Jadi untuk tugasnya Ibu akan juga bagikan LKS yang akan kamu kerjakan di minggu depan, yaitu kita membuat poster dalam bentuk digital, di mana poster nanti bisa kamu manfaatkan di lingkungan sekolah dan di rumah. Boleh rancang dari sekarang untuk kira-kira poster apa yang akan kamu gunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita atau tema pembelajaran kita di minggu depan, yaitu untuk usaha pelestarian. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu mohon undur diri, lebih dan kurang Ibu mohon maaf selama dalam kegiatan pembelajaran. Atau ada yang ingin ditanyakan? Ibu bagi dulu lah ya LKS yang minggu depan, supaya dalam pembuatan poster nanti kamu bisa lebih fokus, tahu ya apa-apa saja yang ingin satu kelompok satu aja ya. Kira-kira apa saja nanti yang ingin dikerjakan. Satu lagi. Jadi minggu depan itu pembuatan poster. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau memang tidak ada, nanti boleh WhatsApp saya setelah jam pembelajaran selesai ya. Semoga dengan apa yang telah kamu pelajari hari ini, dengan mempelajari keanekaragaman hayati, dengan penerapannya yaitu tingkat keanekaragaman gen dan spesies dalam pembuatan batik ekoprint. Semoga pembuatan batik ekoprint yang telah kamu buat pada hari ini memiliki manfaat ya, dan nilai baik itu untuk diri kamu sendiri dan masyarakat. Ibu ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa? Ayat kursi. Ayat kursi. Baiklah. Sudah siap tasnya semua? Ya, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan pembacaan ayat kursi ya. Sudah selesai semuanya? Tasnya sudah dibereskan? Ya. Sebelum keluar ruangan kita baca ayat kursi. Silakan, siapa yang ingin memimpin? Arya, silakan Arya memimpin ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Silahkan boleh meninggalkan ruangan ini. Ya. Terima kasih ya, terima kasih ya. Ya ambil saya. Makasih ya nak ya. Udah sejuk tangan Arya. Mantap. Ya mantap ya, makasih ya. Nanti bentar ya. Terima kasih ya.